Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-7. Materi yang akan kita bahas dalam perkuliahan pemrograman berorientasi objek di sini adalah abstrak kelas dan interface. Nah, kita akan bahas dulu ya di sini apa itu kelas abstrak. Ya, apa itu kelas abstrak? Jadi kelas abstrak itu di sini berbeda dengan konsep abstraksi ya. Ini sedikit berbeda dengan konsep abstraksi. Jadi kelas abstrak itu bukan konsep abstraksi ya. Nah, kelas abstrak itu dideklarasikan dengan keyword abstrak. Ya, jadi di sini di dalamnya mungkin terdapat atau tidak terdapat metode abstrak. Tapi biasanya ya umumnya kalau kelas abstrak pasti ada metode yang abstrak. Kalau tidak ada metode yang abstrak juga agak aneh ya, agak aneh. Karena sebuah kelas abstrak itu memang biasanya disebabkan karena ada metode yang abstrak. Metode abstrak di dalamnya. Nah, kelas abstrak di sini tidak dapat diinstansiasi. Instansiasi itu apa? Instansiasi itu membuat objek ya. Masih ingat proses instansiasi kalau di dalam bahasa Java dia menggunakan keyword new. Ya. Tapi abstrak dapat diturunkan. Jadi diperhatikan di sini. Kelas abstrak itu tidak bisa diinstansiasi karena dia memang abstrak, belum ada metode yang masih kosong. Metode abstrak itu metode yang masih kosong. Contoh di sini ada grafik objek, ya grafik objek, kelas grafik objek. Kelas grafik objek ini bisa dikatakan sebagai kelas abstrak. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai kelas abstrak? Karena grafik objek itu memiliki bentuk yang sangat bermacam-macam. Ada rectangle, ya rectangle itu persegi, ya kan, persegi panjang. Ada line, ada bezier, ada circle. Tapi sebuah grafik objek pastinya memiliki kesamaan, ya, kesamaan, kemiripan antara rectangle, line, bezier, circle. Di sini kelihatannya kemiripannya adalah sama-sama dua dimensi. Artinya sebuah dua dimensi pastinya akan memiliki luas ya, pastinya ya luas. Dan di sini karena ada kesamaan makanya disebut dengan kelas grafik objek. Tapi walaupun punya kesamaan, rectangle, line, bezier, circle, walaupun dia punya luas, tapi rumus luasnya berbeda-beda. Makanya dikatakan grafik objek itu kelas abstrak. Ya. Nah, di sini ya, jika sebuah kelas mengandung metode abstrak, maka kelas tersebut harus dideklarasikan sebagai abstrak pula. Jadi ya, di sini jika ada abstrak void draw, tadi kan grafik objek itu kan ada lingkaran, ada rectangle, ada line. Cara menggambarnya itu kan berbeda. Walaupun dia pastinya karena objek dua dimensi, ya grafik objek dua dimensi dia punya kesamaan. Tapi cara menggambarnya berbeda. Makanya cara menggambarnya dibikin abstrak. Nah, nanti ketika diturunkan ya grafik objek, turunannya misalnya rectangle, cara menggambarnya diimplementasikan ya, dibikin real. Nah, terus di sini kelas abstrak, contoh kelas abstrak yang lain misalnya ada living thing. Living thing itu makhluk hidup. Makhluk hidup itu dibikin kelas abstrak. Kenapa? Karena anjing dan manusia ya, anjing dan manusia sama-sama makhluk hidup. Dia punya kesamaan. Anjing, manusia sama-sama makan, sama-sama bernafas. Tapi di sini tidak bisa disamakan. Ya, makanya di sini disebut dengan kelas abstrak karena ada yang berbeda, cara makannya, cara berjalannya, dan lain sebagainya, ya kan?
Jadi contoh misalnya di sini metode berjalan itu tidak dapat digeneralisasikan antara manusia dan anjing, ya kan? Karena berjalan dengan 2 kaki dan 4 kaki. Nah, itu adalah kelas abstrak. Jadi kenapa kok ada kelas abstrak? Karena kita ingin membuat sebuah kelas yang semakin general. Kalau di dalam konsep inheritance, di dalam konsep pewarisan itu kan semakin general ya. Semakin ada parent kelasnya berarti semakin general. Tapi ketika general ada metode yang abstrak. Ya, ada metode yang tidak bisa disamakan. Nah, makanya ada yang disebut dengan kelas abstrak. Nah, di sini contohnya. Jadi membuat kelas abstrak itu seperti ini. Kalau metode biasanya diakhiri dengan kurung perawal ya. Ini namanya body of method. Nah, abstrak kelas itu diakhiri dengan titik koma. Ya, sorry, abstrak method diakhiri dengan titik koma. Dan kelas abstrak itu bisa di-override. Ya, di-override pada subclass atau diimplementasikan pada subclass. Sini pada kelas human, ya kan? Ini system.out.print human. Wow. Jadi di sini ketika kita jalankan human h ya, bikin objeknya human h, new human h.breed, h.it, h.walk. Jadi di sini dia masih living thing, masih makhluk hidup, ya kan? Karena manusia juga makhluk hidup, tapi ketika berjalan sedikit dibedakan metodenya. Ini contoh simple aja ya maksudnya ya. Jadi sebuah contoh, sebuah abstrak kelas bahwa di dalam metode, di dalam kelas abstrak itu ada metode abstrak dan metode abstrak ini harus di override, harus diimplementasikan di dalam subclass. Pak, kalau breathing dan eating-nya saya mau override boleh enggak? Boleh. Ya, jadi kalau misalnya memang perlu di override, ya di override. Ya, tapi ini hanya contoh saja. Ya, contoh saja. Lalu next di sini kita bisa lihat, ya. Contoh di sini ada public class living thing, ya, instan. Jadi kelas abstrak itu tidak bisa diinstansiasi ketika kita membuat objek dari living thing. Tadi living thing itu kelas abstrak. Nanti akan muncul error ya, living thing is abstract dan cannot be instantiated. Jadi tidak bisa diinstansiasi. Lalu yang berikutnya di sini metode abstrak. Metode abstrak itu dideklarasikan tanpa diimplementasikan. Tadi diakhiri dengan titik 2 ya. Jadi kalau kita tulis metode seperti ini salah. Karena ini metode yang sudah diimplementasikan. Sudah ada bodinya, sudah ada kurung kurawal yang ada di sini. Ya, ini artinya dia sudah diimplementasikan. Ini salah. Ya, harusnya diakhiri dengan titik koma. Ya, diakhiri dengan titik koma. Tanpa kurung kurawal diikuti dengan titik koma. Contohnya seperti ini tadi ya. Ini metode abstrak penulisannya seperti ini. Ini perlu diperhatikan. Lalu yang berikutnya, metode abstrak harus diimplementasikan. Jadi kelas abstrak diturunkan. Kelas abstrak diinherit, maka semua metode abstrak di dalamnya harus diimplementasikan pula. Jadi kalau di sini saya punya kelas abstrak, dua-duanya ada 2 metode abstrak. 2 metode abstrak ini harus diimplementasikan. Kalau yang saya implementasikan hanya 1, maka akan terjadi error. Ya. Karena yang diimplementasikan cuma 1. Ya. Public class square ya is not abstract, does not override abstract method calc area. Di sini calc circumference sudah dibikin. Tapi yang calc area belum dibikin, belum diimplementasikan, belum di override. Ya, error. Ya, ada error. Makanya di sini dua-duanya harus
diimplementasikan, baik calc area maupun calc circumference. Ya, ini kurang lebih seperti itu penjelasannya untuk abstrak. Nah, lalu yang berikutnya di sini ada juga interface. Ya, ada juga interface. Untuk menjelaskan interface, saya akan jelaskan. Nah, saya akan putar video berikut ini. Consider the following scenario. The class media player has two subclasses, CD player and DVD player, each having its own implementation of the play method. Another class, combo drive, is inheriting both CD and DVD. Which play method shall it inherit? This can cause serious design issues, and hence Java does not allow multiple inheritance. But, suppose, you have a requirement, where your class dog is inheriting class animal, and class pet. But you cannot extend two classes in Java, so what do? The solution is, interface. An interface is 100% abstract class, and has only abstract methods. A class can implement any number of interfaces. Class dog can extend class animal, and implement interface pet. Nah, dari video tadi Anda sudah bisa melihat dan menyimpulkan ya apa itu interface. Ya, jadi tadi latar belakangnya itu adalah multiple inheritance tidak bisa. Ya, jadi dibuat sebuah interface. Nanti caranya bukan dengan di extend, tapi dengan diimplement. Nanti kata kuncinya akan berbeda. Nah, interface itu sebuah tipe referensi, ya, sebuah tipe referensi seperti sebuah kelas. Jadi seperti sebuah kelas. Tadi dikatakan 100% abstrak ya, 100% kelas abstrak. Dan interface dikatakan bahwa dia hanya berisi konstanta. Metode signature, ya, metode signature tanpa metode bodies atau nested type. Jadi metode signature itu sama aja metode abstrak. Deklarasi metode saja, ya, kosongan atau kelas metode abstrak ya tadi ya. Lalu interface tidak dapat diinstansiasi. Ya, interface tidak dapat diinstansiasi. Lah tadi sudah dijelaskan bahwa metode abstrak aja tidak bisa diinstansiasi, apalagi interface yang 100% abstrak. Hanya dapat diimplementasikan pada kelas atau diturunkan pada interface lain. Ya, jadi dengan kata lain ya, interface itu digunakan apabila kita ingin menentukan apa yang harus dilakukan oleh suatu kelas, tapi tidak menentukan bagaimana cara melakukannya. Jadi dalam membuat program, boleh dikatakan ya, secara pendek kata, kita itu sudah membuat aturannya dulu, kayak membuat daftar isi gitu ya. Jadi kita bikin dulu, tapi aturannya itu cara melakukannya itu belum diimplementasikan, makanya dibuat interface. Jadi interface itu sebenarnya sama dengan kelas, tapi hanya deklarasi metode tanpa implementasi. Dengan kata lain seperti itu. Nah, interface ya tadi ya kita sudah bahas tidak dapat instansiasi. Dan kalau kita lihat isinya interface itu seperti apa, ini ada contoh coding interface. Ya, jadi interface tadi isinya konstanta sama metode signature. Ya, dikatakan metode signature atau metode abstrak. Kita bisa tulis konstanta dengan public static final. Public static final. Sedangkan apa itu namanya metode signature kita tambahkan public abstract. Tapi kadangkala kita tidak perlu menulis ya. Sekali lagi tidak perlu menulis public static final maupun public abstract. Sudah otomatis kalau di dalam interface, dalam sebuah interface ya, kata kuncinya di sini adalah interface bukan kelas.
kata kuncinya adalah interface. Jika kita sudah menentukan dengan kata kunci interface di sini, otomatis semua ya, variabel akan dianggap sebagai konstanta. Ya. Dan semua metode akan dianggap sebagai metode abstrak. Itu kalau kita sudah bikin interface. Ya, deklarasikan interface, bukan kelas. Nah, di sini ada contoh kalau kita mau bikin public class lampu beraksi, kita bikin interface lampu, new interface lampu, kita coba untuk bikin instannya. Ini tidak akan berhasil karena interface itu abstrak. Errornya sama dengan abstrak class ya, interface itu abstrak. Ya, sama karena tidak bisa diinstansiasi. Lalu cara implementasinya gimana? Ya, ini kita bikin ya. Tadi kan kita punya interface lampu, lalu kita bikin kelas lampu. Kita bikin kelas lampu, lalu kelas lampu kita deklarasikan ya sesuai dengan ini ya, metode ini. Jadi metodenya kita deklarasikan ya. Kita inisialisasikan ya, kita bikin ya, implementasi. Kita implementasikan ada public void hidupkan. Ya. Di sini ada status lampu ya. Status lampu. Kita lihat di sini ada public static final, keadaan hidup dan keadaan mati. Keadaan hidup itu 1, keadaan mati itu 0. Lalu di sini ada this status lampu sama dengan keadaan mati. This itu artinya milik kelas ya. Keadaan mati berarti sama dengan 0, maka status lampu sama dengan hidup. Jadi kalau sudah mati baru bisa hidup, kalau hidup baru bisa mati. Jadi ini untuk ngecek ya, ngecek statusnya. Ya. Ketika keadaan mati maka diubah menjadi hidup karena kita panggil void hidupkan. Ya. Di sini akan muncul notifikasi hidupkan lampu hidup ya. Tapi kalau lampunya sudah hidup, hidupkan lampu sudah hidup kok. Ya. Akan ada notifikasi yang berbeda. Lalu void matikan ya. Dia akan ngecek kalau keadaannya hidup baru bisa dimatikan. Kalau keadaannya hidup, lampu bisa dimatikan. Jadi matikan lampu mati. Tapi sudah mati, dimatikan lagi tidak bisa. Wong lampu sudah mati, dimatikan lagi tidak bisa. Dia akan muncul notifikasi lampu sudah mati kok. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah implementasi dari interface. Keywordnya juga diperhatikan, bukan extend tapi implement. Ya. Interface keywordnya implement, bukan extend. Kalau abstract class tadi apa? Extend, karena namanya abstract class. Ya, ini ya. Jadi kedua metode diimplementasikan. Ya, metode abstrak diimplementasikan. Terus di sini lampu beraksinya, maka kita bikin instansiasinya, bikin instannya, bikin objeknya itu dari lampu, bukan dari interface lampu. Kita bikin objek dari lampu kamar, sistem data.print, status lampu saat ini mati. Ya, awalnya mati, hidupkan, matikan, hidupkan, seperti ini. Ini outputnya kurang lebih seperti ini. Lalu, ya, tadi sudah diberikan gambaran di video juga ya, kalau interface itu UML class diagramnya. Jadi class diagram di dalam Java, di dalam bahasa pemrograman berorientasi objek itu ada yang namanya class diagram. Ya. Jadi perancangan kelas. Ya. Ini kalau digambarkan interface itu digambar putus-putus seperti ini. Jadi lampu, interface lampu, ya. Itu kita punya kelas lampu, dia implement interface lampu. Lalu di sini ada lampu beraksi sebagai main programnya.
Lalu interface juga bisa diturunkan ya, jadi public void. Nah, ini kita bisa lihat kalau contoh interface yang di awal tadi kan ada public void abstrak ya. Di sini abstraknya kita hapus. Tidak menggunakan abstrak pun tidak masalah karena sudah dideteksi sebagai abstrak. Ya, kalau interface ada metode maka akan dianggap abstrak. Walaupun tadi interface diimplementasikan, ya, tapi interface juga bisa di extend, ya, diturunkan. Misalnya di sini adalah interface port, ya, interface port. Kalau kita bikin interface football di sini bukan soccer ya, bukan sepak bola, tapi football itu maksudnya football yang di Amerika ya, itu kan sepak bola, bukan sepak bola tapi yang namanya football, karena kalau yang betulan sepak bola itu kan soccer. Nah, interface football di sini ditambahkan extend interface port, ditambahkan home team score, visiting team score, end of quarter. Berarti di sini kita harus mengimplementasikan ada 5 metode. Ya, ada 5 metode di sini karena di interface port sudah ada 2, di sini tambah 3. Ya. Sedangkan hockey, ya, interface hockey, extend interface port, dia punya home goal score, visiting goal score, end of period sama overtime period. Jadi di sini totalnya ada 2 ditambah 4, ada 6 yang harus diimplementasikan. Nah, interface itu juga bisa multiple, ya. Kalau inheritance itu tidak bisa multiple, tapi bisa multi level, ya, bisa multi level. Di sini ada contoh ya, ada interface animal itu ada it, ada travel, lalu di sini interface pet, ada string owner, ada string pet name. Lalu di sini ada set owner sama set pet name. Ya. Lalu kalau kita coba ya ada doc itu implement, jadi double implement itu bisa ya, interface animal, interface pet. Di sini saya punya owner name sama ada pet name. Otomatis yang ada di sini akan di override ya. Akan di hide atau override. Ya, yang variabelnya. Jadi di sini kalau kita lihat variabel di sini konstanta. Ini hanya contoh saja ya, contoh saja. Tapi karena ini konstanta, ini tidak bisa diubah, tidak bisa diganti. Makanya sebetulnya ini yang dipakai adalah yang ada di dalam class doc, ada owner sama ada pet name. Ya, di sini ada set owner, ada set pet name. Terus ada void it, ada travel, ada doc type. Ya. Ini hanya contoh saja, ya, hanya contoh saja. Jadi di sini yang dipakai adalah owner yang ada di dalam class doc. Lalu di sini kita punya doc coco, ya, dia akan membuat set owner, ada set pet name, ada it, travel, dan doc type. Kurang lebih codingnya seperti ini. Jadi sebetulnya yang ada di interface pet, yang ada di sini, ini dicoret aja tidak apa-apa ya. Coret aja tidak apa-apa. Daripada 2 kali kerja di sini. Ya, seperti ini. Ya. Daripada 2 kali kerja. Nah, terus yang berikutnya kita bisa simpulkan apa atau perbedaan abstrak dan interface. Abstrak itu diturunkan atau di-extend. Sedangkan interface itu diimplementasikan, implement. Abstrak dapat berisi variabel, sedangkan interface hanya konstanta, final variabel, tidak bisa diedit. Tidak semua metode di dalamnya abstrak. Abstrak class itu tidak 100% abstrak. Kalau interface semuanya abstrak. 100% abstrak. Abstrak tidak bisa multiple abstrak karena tadi extend itu tidak bisa multiple. Tapi kalau interface bisa multiple interface. Ya, interface itu bisa multiple interface.
Nah, mungkin kurang lebih seperti itu penjelasannya. Terima kasih dan selamat belajar.